Jadi untuk beliau Ki Haji Marzuki Mustamar tidak ada yang memusuhi Pak Imaduddin, ya tidak ada, berupa rungkat setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang. Orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Maaf, panjenengan yang selama ini nggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bon. Siapa tahu penelitian Kiai Iman dan kawan-kawan, sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Iman. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih mas. Banggakan kita hormati Mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah abad 15. Romo Ki Haji Ajengan ya Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mantan FPI itu yang ngurus nasab itu bukan mujaddid atau pembaharu. Mujaddid itu hidupnya akhir abad sebelumnya dan awal abad berikutnya. Sekarang ini sudah 1445, sudah pertengahan. Jadi telat kalau daftar mujaddid. Dan mujaddid itu orangnya alim, yang ini gak alim. Dan mujaddid itu dikelilingi orang-orang soleh, yang ini yang kelilingi ya artis dangdut, kemudian ya orang-orang gak jelas. Dan mujaddid itu karakternya selalu menang debat, ini kabur terus debat, jadi bukan mujaddid. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Alhamdulillah sudah kita simak ya video daripada beliau Ki Haji Marzuki Mustamar yang sangat saya hormati, juga video daripada atau tanggapan daripada Ki Haji Idrus Romli yang sangat juga saya hormati. Beliau sebagai singa aswajah ya, dikenal sebagai singa aswajah. Tujuan video ini saudara ya, mari kita cari sebuah kebenaran. Yang pertama dari statement atau dari klaim Ki Haji Marzuki Mustamar terhadap Pak Imaduddin, yang mana Pak Imaduddin ini diklaim oleh beliau sebagai mujaddid abad 15. Kita cari kebenaran ini saudara ya. Coba, ini jawaban dari Pak Idrus Romli sudah jelas ya, bahwasanya mujaddid itu adanya di di akhir abad sebelumnya dan di ujung abad selanjutnya. Jadi sudah sesuai dengan ala kulli ra'si mi'ati sanatin. Ya, sudah sesuai. Terus yang kedua, mujaddid itu kata Pak Idrus Romli ya tidak ada ceritanya mujaddid itu kabur dari debat. Sehingga mujaddid itu memang harus alim. Ketika orang alim itu berarti punya hujjah. Ketika punya hujjah maka tidak akan pernah kabur dari forum diskusi untuk membuktikan atas apa yang telah dia hujjahkan. Ketika tidak bisa membuktikan berarti kealimannya tidak terbukti. Bagaimana ini kita bisa sembrono ya untuk mengatakan dia mujaddid, apalagi sekarang sudah pertengahan tahun ya, pertengahan abad ya, sudah pertengahan abad. Artinya sudah terlambat kata beliau Pak Idrus Romli untuk mendaftar mujaddid atau mengangkat mujaddid, ini sudah terlambat. Dan kalau boleh Al-Fakir tambahi saudara ya, konsep syariat Islam, hukum itu ada 4. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Yang ketiga ijma. Nah, ini mujaddid ini tidak akan keluar dari konsep ini ya saudara. Yang ketiga ijma. Kita sudah tahu masalah nasab Sadh Ba'alawi. Ini bil ijma sudah tahu jelas. Tidak ada satupun ulama dari kalangan aswajah yang mengatakan nasab Sadh Ba'alawi ini
terputus atau batil atau maudhu ya, kecuali Pak Imaduddin ini ya, tidak ada satupun yang mengatakan tidak tersambung, tidak ada. Berarti secara konsensus ulama sudah jelas nasab Sadeh Alawi ini sahih, terang, jelas secara ijma. Nah, yang ketiga ini oleh Pak Imaduddin tidak dipakai. Apakah ini bisa kita percaya perkataan beliau Ki Haji Marzuki Mustamar yang mengatakan bahwa Pak Imaduddin ini mujaddid? Apakah kita bisa percaya, saudara? Sedangkan konsep ijma oleh dia tinggalkannya. Dan juga sekarang bukan tempatnya, artinya sudah pertengahan tahun. Apa kita bisa percaya dengan klaim tersebut ya? Apalagi dia membuktikan bahwa dia tidak punya hujjah, selalu kabur dari diskusi. Jadi tidak bisa kita semudah itu percaya, meskipun siapa saja yang berkata kalau tidak sesuai ya. Jadi ini kita mencari kebenaran. Coba kita berpikir, kita buka hati kita, cari kebenaran itu. Kalau sudah kita temukan, ambil kebenaran tersebut ya. Terus selanjutnya video daripada Ki Haji Marzuki Mustamar, bahwa di video itu ada perkataan keturunan Semprul, rungkat, ternyata keturunan Semprul. Entah itu yang dimaksud siapa ya. Kalau masalah nasab Ba'alawi kan sudah jelas, saudara ya, terang benderang. Nasabnya sampai ke atas, sampai ke Rasulullah, itu sudah jelas. Sudah jelas bersambung sampai ke Rasulullah. Terus dikatakan keturunan Semprul ini ya tidak bisa kita terima ya. Tidak bisa semudah itu kita percaya kalau ada klaim yang tidak sesuai. Mungkin kalau dikatakan Semprul pada orang yang tidak jelas nasabnya ya bisa masuk ya. Entah itu siapa yang dimaksud oleh beliau. Saya kurang paham. Terus yang terakhir ini, beliau mengatakan jangan terburu-buru memusuhi Pak Imaduddin. Sebenarnya Pak Kiai ya, ini tidak ada yang memusuhi Pak Imaduddin, tidak ada. Dari pihak Robito atau kami yang menanggapi video beliau, video-video yang beredar, para pembatal nasab ini menanggapi bukan karena benci, apalagi dianggap memusuhi, tidak. Malah ini sebagai tanda cinta, sebagai kita untuk saling mengenal dan untuk saling beradu argumen agar salah satu di antara kita ini tidak terjerumus terhadap kesesatannya. Seperti itu. Apalagi dari pihak Robito, mereka tidak memusuhi ya. Tidak ada yang memusuhi. Bahkan saking sayangnya dari pihak Robito, mereka melayangkan undangan terhadap Pak Imaduddin. Orang yang dimusuhi tidak mungkin orang itu diundang, saudara ya. Jadi untuk beliau Ki Haji Marzuki Mustamar, tidak ada yang memusuhi Pak Imaduddin. Ya, tidak ada. Berupa sanggahan atau banding video, ya, ini bukan sebuah permusuhan. Akan tetapi sebuah mencari titik kebenaran, sehingga kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, biar orang-orang membandingkan antara statement Pak Imaduddin dengan statement para Sadeh Ba'alawi. Ketika kebenaran itu sudah ditemukan, maka jelas kita akan saling berkasih sayang ya. Yang salah bisa minta maaf. Dan seperti itu. Akhirnya yang awalnya hubungan tidak terlalu erat, sekarang semakin erat. Jadi tidak ada satupun orang yang memusuhi Pak Imaduddin, tidak ada. Tidak ada ya. Bahkan video ini dalam bentuk sanggahan, apakah memang Pak Imaduddin ini benar atau malah dia yang salah. Ya kita bisa berpikir saja, saudara ya. Konsep mengatakan tidak memakai ijma, kita pikir saja sendiri.
Nasab Sadeh Ba'alawi sudah terang benderang, sudah jelas. Dan ketika diundang Pak Imaduddin tidak datang, itu ya kita pikir saja. Malah sebaliknya, yang memusuhi itu apa Robito, apa para habaib, atau yang mendukung membela Nasab Sadeh Ba'alawi yang dimaksud memusuhi, atau malah Pak Imaduddin terhadap para habaib dan yang membela. Coba mari kita berpikir. Ketika Pak Imaduddin dihormati, diundang, malah dia tidak datang. Dan dia berceramah mengatakan batal. Ya, bahkan mukibin, ya. Mukibin Ba'alawi, mukibin imigran Yaman, ini keluar dari siapa ini? Kan seperti itu Pak Kiai. Jadi tidak ada satupun orang yang memusuhi Pak Imaduddin, ya, tidak ada. Nah, jadi mohon maaf untuk Pak Kiai yang sangat saya hormati. Semoga apa statement yang keluar daripada Pak Kiai yang sudah dikenal sebagai orang alim ini semoga tidak terus-terusan bertentangan ya dengan kaidah-kaidah ilmiah seperti itu. Terima kasih.